Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini mulai dari penjelasan gimana caranya kita entry buy atau entry sell, gitu. Sama gimana caranya kita entry limit order. Nah, kalau kita entry-nya buy, kalau entry-nya buy itu kalau harganya naik maka kita untung. Contoh kayak gini, kalau kita entry-nya buy ya, harga ini naik sampai ke sini. Ini kan sekarang harga di sini. Kalau kita entry-nya di sini naik sampai sini, itu kita untung. Contoh kayak gini. Nah, ini kalau 0,01 setiap kenaikan 100 pip itu profitnya $10. Contohnya kayak gini. Nah, untuk di MT5 itu lebih mudah karena untuk pasang take profit dan stop loss itu cukup ditarik aja kayak gini. Contoh. Nah, kalau kita per 10 pipnya itu kita rugi atau lossnya itu $1. Jadi kalau di broker kan ini entry-nya itu beda. Perhitungan pipnya itu beda sama perhitungan pip di kalkulatornya kita. Ini contohnya kayak gini. Nah, kalau kita minusnya di sini kan 2648 ya, harusnya kalau kita kurangin 5 berarti 2643, berarti kan berkurangnya hanya 5 poin. Tapi kalau di perhitungan lotnya itu 50 pip kalau saya menghitungnya. Tapi kalau di MetaTrader-nya itu ngitungnya kurang lebih 500 pip kayak gini. Nah, cuman secara globalnya itu cara ngitungnya per kenaikan dari misalkan 48 ini ke 58 itu saya ngitungnya 100 pip kayak gitu. Padahal kenaikannya secara kalkulator itu kan kenaikannya hanya 10 poin gitu. 10 poin kenaikan di emas itu sama dengan 100 pip. Bahasa saya dalam menyampaikan di grup atau di trading itu seperti itu. Nah, kalau ini kan eksekusi langsung namanya. Kalau buy ataupun sell juga sama. Sell kalau kita sell itu berarti kita menganalisa harga itu turun kan gitu. Nah, untuk pasang take profitnya di bawah harga pendingnya kita. Nih kayak gini. Take profit ya, ini kan ada take profit, ada stop loss. Nah, take profit ini adalah untuk membatasi keuntungan kita, target keuntungan kita, target profit itu namanya take profit. Nah, kalau stop loss itu untuk membatasi kerugiannya kita kayak gitu. Nah, kalau misalkan di MT5 itu bisa yang namanya close langsung atau close all. Ini contohnya kayak gini. Nah, kita mau tutup yang posisi untung aja nih, titik 3 yang di bawah ini kita tutup semua. Nah, kayak gini. Terus ini penjelasan tentang limit ya. Kalau limit, kalau tadi kan yang paling pojok ini, pojok kanan ini. Kalau limit, kalau untuk entry langsung kan yang pojok ini, entry buy atau sell. Nah, kalau limit itu kayak gini. Sell limit itu berada di atas harga sekarang. Sell limit berada di atas harga sekarang. Kalau buy limit itu berada di bawah harga sekarang. Ini contoh. Nah, kalau sell limit itu seperti ini, buy limit itu seperti ini. Nah, ini. Kalau kita pasang sell limit, nah sekarang kan harga di sini ya. Sekarang harga di sini, kalau kita pasangnya sell limit itu harga naik dulu ke sini, ya kan? Terus harga itu kembali turun kayak gitu. Itu kalau kita pasangnya sell limit, ya. Nah, kalau kita pasangnya buy limit, harga kan dari sini nih. Harga dari sini bergerak turun ke sini, menyentuh buy limit kita, ya kan? Baru harga bergerak naik kembali. Itu fungsi dari buy limit dan sell limitnya. Nah, untuk pemula nanti seperti itu. Nah, kalau buy limit berada di bawah harga running ya. Harga running itu ini, yang gerak-gerak ini, yang ada merah dan putihnya itu namanya harga running. Nah, terus untuk
sell limit dan buy limit itu fungsinya kita menganalisa bahwa harga akan terjadi pembalikan ya. Bedanya dengan buy stop dan sell stop itu adanya di sini. Kalau misalkan kita mau pasang buy stop, nah ini contoh buy stop. Kalau buy limit kan di bawah harga sekarang, artinya kita menganalisa harga turun ke bawah terus dia balik naik. Nah kalau buy stop itu berarti analisa kita adalah penerusan atau nih harganya itu penerusan atau breakout kayak gitu. Contohnya kayak gini. Nah kalau buy limit dan sell limit itu untuk pembalikan. Nah kalau buy stop dan sell stop itu untuk penerusan. Contoh gini, ketika harga running sekarang di sini. Nah kalau kita menggunakan buy stop artinya kita menganalisa bahwa harga itu akan tembus dan dia akan lanjut naik. Kalau sell stop dia akan tembus turun dan dia akan lanjut turun kayak gitu. Untuk breakout, nah analisa untuk breakout itu bisa pakai buy stop, sell stop. Kalau buy limit itu untuk pembalikan, kalau sell stop dan buy stop itu untuk breakout atau penerusan kayak gitu. Intinya ketika kita tidak ada di market atau kita nggak online pun, kalau kita pasang pending order itu sudah otomatis kita sudah pesan order di harga itu. Jadi walaupun kita nggak pantau, dia akan otomatis entry sendiri kayak gitu ya. Nah itu terus untuk penjelasan buy stop dan sell stopnya seperti itu. Nah kalau untuk penjelasan pipnya, cara menghitung pipnya itu nanti seperti ini. Diklik aja buy stopnya atau sell limitnya atau buy langsungnya juga bisa. Contoh kayak gini. Nah ini diklik aja ininya terus di TP. Nah diklik aja order yang itu terus di TP. Nah TP nya mau berapa dolar itu kelihatan di situ ya. Ini 10 dolar, 8 dolar atau berapa dolar gitu. Ini kan kita entry-nya di 50-an. Nah kalau 50 ke 60 itu kurang lebih 100 pip. Tapi kalau berdasarkan hitungan kalkulatornya memang cuma 10 pip. Cuman bahasa di trading dan menghitung lotnya itu memang beda. Jadi monggo silahkan diadaptasi sendiri. Untuk pending order TPSL saya rasa ini sudah cukup ya kan. Nanti kalau cara install MT5 nya bisa dipandu aja di grup. Nah, tinggal download aja buat akun buat akun demo bisa, buat akun ini juga bisa kayak gitu ya. Terima kasih untuk pembahasan yang cara buy dan sell, perhitungan profitnya, cara ngitung profitnya, limit order dan lain-lain, cara menghitung pipnya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi silahkan.